divine timing, waktu terbaik, waktu dari semesta, waktu takdir dari Tuhan. Apakah itu dan apa saja yang bisa membuat kita mewujudkan divine timing itu? Stay tune. Halo sahabat-sahabat semesta, how are you? Baik with Ananda in this new video tentang sharing divine timing ya. Waktu terbaik. Jadi apa itu divine timing? Divine timing ini sering disebut waktu yang ditentukan Tuhan kan. Itulah secara harfiahnya mengartikannya sebagai waktu seperti takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan yang mau aku kasih tahu di sini, sebenarnya divine timing itu juga ada andilnya karena sikap, kelakuan dan tindakan manusia, keputusan manusia itu sendiri. So, coba kita gali lebih dalam ya, satu persatu. So, faktor pertama yang menentukan divine timing, misalnya ketemu jodoh atau kapan kamu sukses besar, pelajaran apa aja itu ada waktu terbaiknya. Jadi di situ itu kaitannya erat banget sama karma, sama perjalanan dan kesiapan. Tuh, jadi untuk faktor ini kaitannya besar dengan takdir kamu, dengan karma yang sudah dibawa sama kamu, dan pelajaran yang harus kamu kuasai. Tuh, jadi ini sudah ditentukan sama Tuhan. Sudah ditentukan, oke, di usia segini atau sampai segini dia akan menguasai pelajaran itu, dan sudah waktunya untuk bertemu dengan jodohnya, atau sudah waktunya untuk belajar dan menjadi pengusaha sukses gitu. Nah, itu di luar kendali kita. Yang satu itu sudah ada kaitannya dengan semesta, punya hukum alam ya. Faktor kedua yang penting di sini adalah kesiapan kamu, persiapan kamu, apa saja yang sudah kamu petik, dan free will kamu mau nggak untuk bertemu jodoh kamu. Karena banyak loh guys yang di luar sana yang minta jodoh tapi sebenarnya nggak siap. So, mudi-mudian itu nggak bisa dilakukan pada waktu kamu melakukan law of attraction jodoh. Tapi kaitannya kenapa mood kamu kadang bisa jelek atau ketemu orang yang salah mulu ya, adalah karena belum waktunya untuk ketemu yang terbaik. Kalian harus habisin dulu jatah belajarnya, jatah karmanya, baru bisa ketemu. Jadi di situ kamu juga sadar bahwa itu nggak bisa kita kendalikan, karena kaitannya karma takdir ini sudah bukan kuasa manusia. Kapannya? Faktor dari Tuhan ini, yang saya sebut faktor dari Tuhan ini adalah faktor seperti gerbang tol. Pada waktu ini belum selesai, kita lalui, kita bayar, kita pelajari, dia gerbang tolnya tertutup. Tapi pada waktu kita sudah selesai, di masa tertentu yang biasanya Tuhan sudah prediksi ini kan selesai di sini. Itu. Tapi kita juga kan punya ketentuannya, kadang lebih lambat, kadang lebih cepat. Tapi beliau sudah tahu pada waktu titik itu ini gerbang terbuka. Nah, yang kedua, faktor pentingnya adalah faktor manusianya. Mau masuk ke gerbang itu atau tetap di situ? Itu kan berbeda tiap manusia ya. Karena banyak loh guys di luar sana yang bilang pengen jodoh, ngeloa jodoh, tapi niatnya sebenarnya kosong di hatinya. Bisa karena memang belum beres karmanya sehingga moodnya naik turun dan energinya jadi lemah baterai untuk nariknya. Yang kedua bisa aja karena keinginan bebasnya masih untuk bebas, free willnya, keinginan bebasnya masih untuk bebas. Dia belum siap maksudnya untuk berkomitmen untuk bisa menemukan jodohnya. Maka ya walaupun gerbang tolnya udah kebuka, dia masuk, dia bisa aja nanti ke pom bensin dulu. Tidak langsung laju ke tujuannya gitu. Jadi itu faktor kedua adalah manusianya. Dan karena ini juga ada kaitannya dengan orang lain, maka dari itu yang namanya jodoh ini agak-agak semi ribet ya divine timingnya. Pertama-tama jalan tolnya dari Tuhan sudah terbuka. Yang kedua adalah kamu dan dia mau ambil jalur itu atau tidak. Itu dia kenapa lebih kompleks.
It's okay kalau kamu ngerasa susah atau ngerasa susah kok nggak ada pendatang kah, kayak ini tuh bohong atau apa. Kalau kata saya ya karena 50-50 itu ada kaitan dengan Tuhan, faktor Tuhannya, 50% kitanya mau belajar nggak dari pengalaman kitanya mau masuk nggak ke komitmen yang kita dambakan itu, atau belum kita dambakan karena kita masih mau mengeksplor hubungan lain itu. Jadi itulah yang saya sebut dengan divine timing. Faktornya itu ada faktor Tuhan dan faktor manusianya. Yang faktor Tuhan menyangkut karma, pelajaran, takdir dan lain sebagainya, satu paket. Yang di sini faktor manusianya mau kagak. Kalau gerbang tolnya udah kebuka dia nggak mau masuk, itu kan pilihan dia ya. Padahal ada jodohnya tapi dia nggak berpikir ada jodohnya karena dia masih mau main-main, bisa aja kan. So mungkin 50-50 atau mungkin yang Tuhan 70% yang kita cuma 30 atau cuma 1%, I don't know. Tapi itu benar-benar mempengaruhi kapan gerbang itu terbuka. Kamu kalau mau nonton ceritanya, coba tonton ceritanya Kak Ines deh. Saya punya videonya, saya taruh di sini deh linknya, di atasnya saya taruh linknya. Boleh cerita kesiapan itu mempertemukannya dengan jodohnya ya. Itu juga bagus videonya kalau kamu udah mau menyerah soal cinta, jadi biar ada semangat lagi. Ini buat kamu yang ngerasa usaha kamu sia-sia karena kamu udah ngelakuin yang terbaik buat dia tapi dia gak memberikan respon yang sama. Akhirnya kamu ngerasa gak dihargai, gak dicintai, cinta sendiri, atau merasa harapan kamu mulai hancur karena semuanya usaha kamu sia-sia. Guys, usaha kamu gak sia-sia. Tapi mindset kamu, aku putar dikit nih, bukan soal dianya gak membalas respon kamu. Usaha kamu itu adalah untuk kasih tahu kamu betapa luar biasanya saat kamu mencintai seseorang. Apa kapasitas kamu, sebesar apa cinta yang bisa kamu berikan, dan juga dedikasi apa yang bisa kamu berikan untuk dia. Itu yang seharusnya kamu lihat. Tidak ada suatu hubungan apapun yang sia-sia. Walaupun tidak berbalas oleh dia, itu bukan berarti tidak akan ada yang bisa membalas itu. Bukan berarti tidak ada yang bisa melakukan hal yang sama untuk kamu. Dari pengalaman-pengalaman cinta itu, seharusnya yang kamu pikirkan adalah betapa luar biasanya kapasitas kamu saat sudah melakukan yang terbaik untuk pasangan kamu, meskipun ujungnya kandas. So gak ada yang sia-sia guys. Yang ada adalah kamu jadi ngerti bahwa kamu harus cari orang yang punya kapasitas yang sama untuk dapat hubungan yang seimbang. Ya, kalau bukan mereka, pasti ada orang lain yang punya cinta yang sama besar untuk diberikan kepada kamu. Oke, jangan nyerah, jangan sedih. Kamu berharga, kamu sudah belajar lebih baik dengan memberikan yang terbaik, dengan berkomitmen, dengan ini, dengan itu untuk kamu. Pengalaman dengan mereka adalah untuk membangun kamu untuk semakin siap. Dan orang yang siap adalah orang yang tahu caranya mencintai, memberikan yang terbaik, berkomitmen dalam hubungan. Kalau dia nggak bisa kasih hal yang sama, artinya dia yang nggak berkomitmen sama kamu atau tidak merasakan hal yang sama, and that's okay. Dia kan jadi membuat kamu sudah tahu, gila ya kalau aku mencintai seseorang, aku tuh bisa, wow, dedikasi aku besar. Berterima kasihlah, kamu jadi tahu segitunya loh beruntung orang yang akan kamu cintai dan mencintai kamu kembali. Dan segitunya kamu harus stick untuk standar kamu. Kalau aku bisa mencintai segede ini, berarti next time kalau ketemu orang yang gak bisa kasih ini, well, selamat tinggal, bye. As simple as that. Makanya jangan sedih kalau dia gak ngerespon, karena Tuhan tahu dia bukan orang yang punya kapasitas kayak kamu. Dia adalah orang yang kapasitasnya masih lebih dikit dari kamu. Mungkin komitmennya kurang, cintanya kurang, atau dia gak bisa kasih itu buat kamu. Jadi kalau ada orang dihilangkan dari hidup kamu, itu karena dia bukan yang terbaik buat kamu. Karena Tuhan juga tahu kamu gak bakal bahagia sama orang dengan kapasitas cinta yang berbeda sama kamu. Kamu butuh yang sama, dan Tuhan tahu siapa orangnya. Karena vibrasi kamu itu menentukan apa yang kamu tarik ke dalam hidup kamu. So, jangan sedih lama-lama ya. Suatu hari nanti akan ada orang yang bisa mencintai kamu dan memenuhi kapasitas cinta kamu itu. Semangat guys.
Sending you so much love and light. Bye guys.